Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai teknik pemeriksaan radiografi abdomen. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan belajar sama-sama mengenai anatomi abdomen, region abdomen, ritme abdomen, persiapan pemeriksaan abdomen, kemudian ada teknik radiografi abdomen, dan yang terakhir teknik radiografi untuk pasien akut pemeriksaan abdomen. Oke, yang pertama kita masuk ke materi anatomi abdomen, di mana untuk rongga abdomen merupakan rongga terbesar dalam tubuh, bentuknya lonjong dan meluas dari diafragma sampai pelvis. Di bawah rongga abdomen dilukiskan menjadi dua abdomen sebenarnya, yaitu ada rongga abdomen sebelah atas yang besar dan pelvis atau rongga sebelah bawah yang lebih kecil. Jadi gambarannya seperti ini ya, kalau orang awam tahu abdomen itu bagian dari perut manusia. Di mana untuk batas-batas abdomen, yang pertama batas atas yaitu diafragma, kemudian batas bawah ada pintu masuk panggul dari panggul besar ya di sini, kemudian batas anterior tulang-tulang iliak dan iga-iga sebelah bawah, jadi di sini ya costae dan tulang iliaka, dan bagian batas posterior adalah tulang-tulang dari punggung atau vertebrae. Baik, lanjut ke 4 kuadran pada abdomen. Bisa dilihat untuk abdomen memiliki kuadran 4, di mana yang pertama ada namanya right upper quadrant, kemudian right lower quadrant ya, kemudian ada left upper quadrant, dan yang terakhir left lower quadrant, di mana masing-masing memiliki organ-organ yang berbeda-beda ya tentunya ya setiap kuadran. Oke, masuk ke 9 region abdominal, di mana untuk abdomen sendiri dibagi menjadi 9 region, di mana untuk nomor 1 di sini adalah bagian dari hipokondriak kanan, kemudian yang kedua ada epigastrik, yang ketiga left hipokondriak, yang keempat ada right lateral dari lumbar, dan yang kelima umbilical, terus yang keenam ada left lateral dari lumbar, bagian dari tulang belakang lumbar ya. Kemudian yang ketujuh ada right linguinal dari iliak ya sebelah kanan, nomor 8 pubis atau hipogastrik, dan yang terakhir ada region dari left inguinal dari tulang iliaka. Jadi perlu diingat ya teman-teman, 9 region dari dari abdomen. Oke, lanjut ke lemak dari abdomen. Terdapat 7 di sini, di mana untuk yang pertama ada namanya sigmoid process, kemudian yang kedua inferior costae margin setinggi lumbal 2 dan 3, kemudian ada namanya nomor 3 ini iliac crest, kemudian yang keempat sias superior anterior spina iliaca, kemudian ada nomor 5 di sini greater trochanter, nomor 6 di sini symphysis pubis, yang terakhir ischial tuberosity. Baik, pemeriksaan radiografi abdomen di sini tujuannya untuk apa sih? Melihat sistem pada abdomen baik sistem pencernaan ataupun sistem urinaria. Di mana di sini dibagi menjadi 2, yaitu untuk pemeriksaan plain abdomen dan akut abdomen. Yang pertama plain abdomen di sini merupakan foto pendahuluan untuk melihat kolon dengan IVP atau merupakan survei awal. IVP di sini untuk pemeriksaan sistem urinaria intravenous pyelografi, di mana memiliki persiapan-persiapan bagi pasien itu sendiri, di mana untuk persiapannya yaitu yang pertama mengosongkan perut dengan urus-urus, kemudian makanan yang lunak, tidak berserat, kemudian minum urus-urus seperti double kolak, dan ada juga pasien tidak boleh merokok dan banyak bicara karena akan menyebabkan adanya gas atau udara pada usus yang tentunya akan mempengaruhi gambar yang tidak jelas. Kemudian karena ini pemeriksaan urinari, jadi pasien tidak diperbolehkan untuk minum. Untuk proyeksi yang biasa digunakan untuk plain abdomen adalah apai supine dari abdomen. Kemudian untuk abdomen sendiri, kapan sih digunakan? Jadi di sini digunakan ketika ada kondisi emergensi dari pasien. Dan juga di sini tidak perlu persiapan ya, tidak sama seperti yang plain abdomen. Jadi langsung bisa dikerjakan pada saat itu juga. Oke, baik, kita masuk ke materi teknik radiografi abdomen, di mana yang pertama ada proyeksi rutin. Di sini ada proyeksi AP supine, sedangkan untuk yang spesial lumayan banyak ya, ada 5 dari proyeksi spesial abdomen. Yang pertama ada PA prone, left lateral decubitus AP, kemudian AP erect atau setengah duduk, kemudian dorsal decubitus lateral, dan yang terakhir ada proyeksi lateral. Oke, kita masuk yang pertama. Akan tetapi untuk sebelum masuk ke pemeriksaan
radiograf, proyeksi-proyeksinya kita perlu mempersiapkan pemeriksaan terlebih dahulu ya, terutama dari segi alat dan bahan, di mana untuk alat-alatnya jangan sampai lupa, pesawat, film, sobek, marker, grid, dan processing film, dan juga pasien. Harus yang paling penting komunikasi dan tentunya menghindarkan benda-benda yang mempengaruhi radiograf. Baik, kita masuk ke proyeksi yang pertama, yaitu ada namanya proyeksi AP supine, di mana di sini indikasi klinisnya yaitu patologi dari abdomen, meliputi ada namanya bowel obstruksi, neoplasma, kalsifikasi, asites, dan lain-lainnya. Kemudian shielding juga harus kita prioritaskan, di mana di sini harus ditempatkan di luar dari abdomen, kolimasi juga pada 4 sisi dari abdomen. Faktor teknis seperti ini ya, kasetnya 30x40 atau 35x43. Grid marker faktor eksposi 70-80 atau 80 kurang lebih dari 5 KV untuk penggunaan digital system. Baik, untuk proyeksi AP supine bisa dilihat untuk posisi dan posisi pasien dan objek seperti ini ya, di mana pasien supine, tangan di samping tubuh, pasien ekstensi, kakinya full, dan juga untuk posisi objek, pusatkan kases tinggi ilia crest, bertengah-tengah ya, dari kaset berada di ilia crest, kemudian batas bawah pada simfisis pubis. Kemudian tidak ada rotasi pada pelvis dan shoulder, benar-benar AP ya, true AP. Kemudian pada saat eksposi harus pada saat pasien setelah ekspirasi dan tahan nafas. Supaya apa? Supaya pergerakan voluntary pada isi perut berhenti dan agar rongga abdomen meluas. Kemudian untuk CR-nya vertikal tegak lurus, CP di pertengahan kedua crista iliaca. Baik, kemudian untuk kriteria radiograf proyeksi AP bisa dilihat seperti ini ya. Jadi anatomi yang ditunjukkan ada yang namanya liver, kidney, muscle, dan lain-lain. Dan juga perlu diingat di sini harus tidak ada rotasi dan tidak ada pergerakan sehingga masih menghasilkan gambaran yang optimal dan mempunyai nilai diagnostik yang tinggi. Baik, lanjut kita, kalau tadi kita bahas proyeksi rutin, kita masuk ke proyeksi spesial yang ada di pemeriksaan abdomen. Yang pertama proyeksi PA prone. Jadi untuk indikasi klinisnya sama kayak AP supine, karena tapi kurang diperlukan dibandingkan dengan AP supine apabila kidney sebagai primer interest ya, atau yang difokuskan untuk ditampilkan karena mengalami magnifikasi karena ada jarak dari objek image system. Akan tetapi proyeksi ini sangat membantu untuk eksposi lower abdomen karena kompresi tisu sehingga dapat mengurangi ketebalan dari objek. Untuk faktor teknis shielding dan kolimasi sama seperti pada proyeksi AP supine. Ya, jadi untuk posisi pasien dan objek bisa dilihat seperti ini ya. Pasien prone, tangan berada di atas dan kaki full ekstensi. Kemudian untuk posisi objeknya sama, pertengahan kaset berada di iliaca crest, kemudian tidak ada rotasi pelvis dan shoulder dan juga toraks sehingga benar-benar true PA. Kemudian untuk eksposi juga sama pada saat akhir dari ekspirasi dan tahan nafas. Untuk CR-nya vertikal tegak lurus, CP berada di pertengahan dari kedua crista iliaca. Baik, untuk kriteria radiograf hampir sama seperti pada proyeksi AP supine. Baik, untuk yang kedua proyeksi spesial ada namanya proyeksi left lateral decubitus atau disingkat LLD ya. Di mana di sini pengambilan horizontal CR-nya. Jadi di sini biasa disebut dengan proyeksi P. Oke, jadi di sini untuk indikasi klinis proyeksi left lateral decubitus yaitu massa abdomen, attribute level dan kemungkinan menunjukkan akumulasi intraperitoneal air atau gas pada perut. Di mana jumlah kecil dari gas pada perut tersebut atau intraperitoneal ditentukan dengan optimal dengan teknis PA erek. Pada saat melakukan proyeksi left lateral decubitus, pasien harus dalam posisinya menunggu selama 5 menit sebelum eksposi. Karena apa? Supaya udara naik ke atas atau akumulasi dari cairan abdominal. Kemudian ada waktu 10-20 menit, sangat dianjurkan jika memungkinkan ya, karena untuk memindahkan jumlah kecil dari gas pada perut atau intraperitoneal. Kemudian untuk proyeksi ini sangat direkomendasikan untuk menampilkan gas intraperitoneal yang bebas di area liver pada red upper abdomen dari gastrik atau lambung.
Seperti itu. Kemudian untuk faktor teknis, shielding dan kolimasi sama seperti proyeksi-proyeksi sebelumnya. Nah, tapi untuk penempatan kaset di sini menggunakan kaset yang ditempatkan secara landscape. Baik, di sini bisa dilihat ya untuk posisi pasien dan objek proyeksi left lateral decubitus. Jadi seperti ini, posisi pasien lateral recumbent, keni difleksi, dan yang paling penting pasien harus ditunggu 5 menit sebelum posisi agar udara pada abdomen naik. Kemudian sama untuk pertengahan dari kaset 5 cm di atas dari krista iliaca, tidak ada rotasi pada bagian pelvis. Karena ini horizontal tegak lurus, maka ini merupakan sebenarnya posisi dari AP tapi posisi pasien yang lateral recumbent. Untuk CP-nya 5 cm di atas dari krista iliaca. Eksposinya juga sama pada saat akhir dari ekspirasi dan tahan nafas. Baik, untuk kriteria radiograf proyeksi LLD bisa dilihat ya seperti ini ya. Nah, jadi fokusnya hanya di sini memperlihatkan gas intestinal atau gas pada perut. Ya, terlihat udara pada perut dan tampak level atau level dari cairan dan gas. Tidak ada rotasi, tidak ada pergerakan, dan iliaca simetris seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga yaitu proyeksi AP erect atau setengah duduk. Di sini untuk indikasi klinisnya sama ya seperti yang lain. Kemudian untuk proyeksi ini maksimal jika memungkinkan pasien untuk berdiri penuh, ya. Tetapi jika tidak memungkinkan bisa dilakukan pasien setengah duduk berada di atas dari bed pasien. Baik untuk teknik dan shielding kolimasi sama seperti proyeksi sebelumnya. Nah, jadi seperti ini ya untuk proyeksi AP erect, jadi sama seperti AP yang proyeksi rutin, hanya posisi pasien yang berdirikan. Untuk yang AP setengah duduk sebenarnya sama poinnya seperti ini, dan tapi pasien yang bersangkutan hanya duduk di bed atau di meja pemeriksaan jika memungkinkan, dan posisinya duduk seperti pada biasanya. Baik, untuk CR-nya CP horizontal tegak lurus terhadap kaset, CP-nya berada 5 cm di atas dari krista iliaca setinggi ini. Baik, untuk kriteria radiograf AP erect bisa dilihat ya di sini terlihat udara pada stomach seperti itu ya. Kemudian terlihat parietal diafragma, yang paling penting tidak ada rotasi juga pergerakan sehingga menghasilkan citra yang optimal dengan nilai diagnostik tinggi. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu ada namanya proyeksi dorsal decubitus, di mana di sini bisa dilakukan untuk posisi kanan dan kiri lateral. Untuk indikasi klinisnya sama, yaitu mas abdomen, akumulasi gas, level aneurisma. Aneurisma di sini adalah meluasnya atau dilatasi dinding arteri, vena atau jantung, kalsifikasi aorta atau pembuluh darah lainnya, dan juga indikasi umbilical hernia. Baik, untuk faktor teknis shielding dan kolimasi hampir sama, ya sama seperti proyeksi yang sebelumnya, seperti itu dengan kaset ditempatkan secara landscape. Baik, di sini bisa dilihat untuk teknik radiografinya, posisi pasien dan objek. Pasien supine seperti biasa di atas meja pemeriksaan, tangan tidak mengalami area abdomen, kemudian dikasih bantalan di bawah keni dan juga bantal untuk kepala pasien sebagai kenyamanan. Ya, jadi di sini CR-nya horizontal tegak lurus ya. Kemudian CP-nya berada di atas krista iliaca setinggi 5 cm. Untuk eksposinya juga sama pada saat akhir dari ekspirasi, tahan nafas. Baik, di sini kriteria radiograf bisa dilihat seperti ini gambarannya, di mana diafragma dan bagian lower abdomen harus ditampilkan, kemudian feed loop dari bowl atau usus pada abdomen dengan soft tissue detail dalam anterior abdomen dan vertebral region. Jadi perlu ditampilkan juga ya seperti itu, dan juga yang paling penting tidak ada rotasi dan pergerakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu lateral. Lateral di sini dilakukan ketika ada indikasi klinis sama seperti yang sebelumnya, ada abnormal massa dari tisu dan sampai lain-lain ya, sampai ada kalsifikasi. Di mana untuk proyeksi lateral sangat penting dilakukan ketika untuk melokalisasi benda asing. Oke, untuk faktor teknis, shielding dan kolimasi sama seperti sebelumnya dengan landscape dari film.
film dan kaset. Jadi seperti ini ya gambaran teknik radiograf proyeksi lateral dari abdomen. Bisa dilihat untuk posisi pasien sendiri lateral recumbent di atas meja pemeriksaan pada posisi kanan maupun kiri, tidak ada rotasi dan juga tidak ada hal-hal yang menghalangi area abdomen, elbow difleksikan seperti itu. Jadi biar area abdomen bersih dari gambar-gambar yang dapat mengganggu. Kemudian posisi objeknya tidak ada rotasi untuk bagian pelvis dan torak dan harus true lateral. Baik untuk CP-nya tegak lurus terhadap kaset, CR-nya tegak lurus terhadap kaset, CP-nya setinggi krista iliaka. Eksposi juga sama pada saat akhir dari inspirasi dan tahan nafas. Baik untuk kriteria radiograf lateral seperti ini ya. Jadi diafragma dan bagian lower abdomen harus ditampilkan sama ini kayak yang di tadi yang sebelumnya ya, dorsal decbitus. Jadi untuk memperlihatkan gas dan juga bagian dari region prevertebral seperti itu atau bagian dari tulang belakang. Kemudian tidak ada rotasi dan pergerakan untuk hasil yang ada pada proyeksi lateral. Baik, kemudian kalau tadi kita sudah membahas teknik radiografi abdomen secara umum, di sini ada teknik radiografi abdomen akut. Akut di sini maksudnya adalah untuk pasien yang secara mendadak perlu atau urgent dilakukan pemeriksaan abdomen. Di mana di sini proyeksinya ada dua macam, secara rutin dan spesial. Untuk proyeksi rutin ada tiga, yaitu AP supine, AP erect, dan PA. Di mana untuk AP erect atau AP berdiri atau setengah duduk ya, barangkali tidak bisa berdiri, di mana di sini sangat penting untuk menampilkan udara bebas. Sedangkan untuk PA chest, di sini beda ya, teknik pemeriksaan abdomen di sini menggunakan torak, di mana di sini menampilkan intraperitoneal air bebas di bawah diafragma. Kemudian untuk yang spesial menggunakan proyeksi left lateral decbitus. Catatan penting mengenai radiograf akut abdomen, di mana untuk pasien anak hanya menggunakan reaksi AP supine dan juga satu proyeksi horizontal ya, yang mana di sini untuk menunjukkan dari air fluid level. Ya, di sini gambaran dari teknik pemeriksaan radiograf akut abdomen seperti ini ya. Baik, indikasi klinis yang spesial atau spesifik dari akut abdomen adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama karena ileus, kemudian asites, perforasi, kemudian intraabdominal massa, dan post operasi. Jadi setelah operasi. Jadi ada 5 ya spesifik clinical indication dari akut abdomen radiograph. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, ada sedikit kalimat penyemangat. Jadi semakin awal kita memulai, maka semakin awal pula kita akan melihat hasilnya. Jadi intinya kita jangan sampai menunda-nunda pekerjaan karena semakin kita giat dalam menyelesaikan, maka akan semakin cepat kita juga akan melihat hasil yang akan kita capai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditunggu next video selanjutnya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.